Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah kemarin chapter One Piece 1037 selesai dengan kemisteriusan yang belum dilanjutkan, kini akhirnya chapter 1038 keluar dengan versi lengkapnya. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita akan membahas apa yang terjadi sekaligus membahasnya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan chapter One Piece 1038 versi Efek Anime. Awal chapter One Piece 1038 memperlihatkan cover book atau buku sampul yang menggambarkan tentang Niji dan Yonji berada pada buku besar yang tak lain mereka telah tertangkap salah satu anak dari Big Mom yaitu Mondor. Yang mana juga diketahui sepertinya mereka tertangkap di Pulau Coklat. Hal ini bisa terlihat dari sampul tersebut memperlihatkan oven dan puding yang berada di sana. Berarti kan saat perang di Whole Cake Island yang lalu, mereka berdua tidak bisa melarikan diri dari mara bahaya itu. Sebab dari itu, dari cover book sebelumnya hanya memperlihatkan Reiju, Judge, dan Ichiji saja pada kastil Germa. So, mungkin hanya itu saja penjelasan tentang cover book yang tertera di situ. Jadi tanpa lama-lama, kita langsung kupas saja inti cerita dari chapter ini. Panel pertama masih memperlihatkan ketegangan dari pertarungan Raizo dan Fukurokuju yang masih belum berhenti. Padahal sudah terlihat jelas kalau beberapa api mulai menjalar pada tubuh mereka. Seperti yang diketahui, mereka tidak mau melepaskan jurus itu masing-masing sampai salah satu dari mereka mengalah. Nah, jika mereka berdua tidak melepaskannya, maka kemungkinan besar sedikit lagi mereka akan mati. Jadi kenapa Reizo berbuat sejauh itu untuk melawannya? Karena ia hanya ingin Fukurokuju tahu akan keputusannya tersebut. Dan agar bisa membuatnya sadar kembali, maka ia akan melakukan apapun untuk bisa menghentikannya. Sedangkan di lantai 2 Onigashima, terlihat jelas beberapa samurai terperangkap oleh api yang mengakibatkan tidak bisa lari dari tempat ini dengan mudah. Buruknya dalam kondisi seperti itu, akibat api yang mulai menjalar ke seluruh atap membuat lantai atas hancur yang kemudian membuat semua ketakutan. Untungnya hal ini bisa teratasi dengan adanya Jinbei yang ada di sana. Pastinya saat itu Jinbei juga terkejut dengan apa yang terjadi dengan api yang sangat cepat menjalar ini. Tetapi daripada masalah itu, masalah utama di sini adalah mengeluarkan samurai yang ada di sini dengan cepat. Jika tidak bisa dilakukan dengan segera, maka akan banyak menimbulkan korban yang banyak. Panel pun beralih pada lantai pertunjukan, yang mana pertempuran antara Big Mom, Law, dan Kid masih berlanjut sangat sengit. Bahkan akibat pertarungan itu menimbulkan beberapa ledakan yang besar yang membuat para samurai menjadi kesulitan untuk membantu yang lainnya. Sementara itu Chopper, Miyagi, dan Tristan yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, lantaran pertarungan tersebut di luar kendali mereka. Nah, tiba-tiba, di saat ketegangan itu Chopper yang berada pada bentuk kecilnya itu sudah pulih kembali. Hal ini bisa terjadi karena ini adalah efek samping dari perubahan Rumble Ball terbarunya itu. Sebab dari itu, efek samping yang terjadi sangat berbeda jauh dari sebelumnya. Tetapi yang menjadi masalah bukan itu, tetapi yang mengkhawatirkan keadaan Zoro setelah menang terhadap King. Mengingat obat yang diberikan Miyagi tersebut bukanlah obat biasa. Dikarenakan sebagai ganti penyembuhan yang cepat tersebut, maka efek sampingnya akan menambah rasa sakit itu menjadi berkali-kali lipat. Artinya saat ini Zoro berada pada kondisi yang kritis atau bahkan bisa mati tergantung siapa penggunanya. Tepat sekali, apa yang dikatakan oleh Chopper benar adanya. Di mana Zoro sangat kesakitan hingga bisa melihat sosok aneh berjubah memakai pedang seperti malaikat maut. Entah siapa makhluk tersebut, yang pasti dia ingin mengambil nyawa dari Zoro saat itu juga. Cerita berlanjut ke menara Kubah Onigashima. Tak jauh dari tempat Zoro memperlihatkan Franky sedang mengalahkan beberapa prajurit sambil mencari tahu keberadaan dari Zoro. Nah, kenapa Franky tidak bisa menemukannya? Dikarenakan sebelumnya, Zoro menerima serangan dari King yang membuatnya terlempar jauh sampai di luar istana. Maka dari itu, Franky yang berada di dalam kastil itu belum tahu keberadaannya. Di sisi lain, tampaknya Izo sudah menghabisi beberapa musuh yang ada pada lantai 1. Walaupun seperti yang terlihat, Izo menerima luka yang cukup dalam pada perutnya itu. Entah apa yang terjadi sebelumnya, yang pasti saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk bertarung dengan maksimal lagi. Tiba-tiba dalam kondisi itu dia dikejutkan dengan adanya Chipper Paul di hadapannya. Yap, tak lain mereka adalah Aegis Zero atau CP0. Nah, disinilah diperlihatkan hal yang menarik dari mereka. Di mana CP0 berkata kalau pertemuan ini kita berpura-pura saja untuk tidak bertemu.
Secara teknis, memang seharusnya CP0 harus menyeretnya ke penjara Impel Down. Namun saat ini, masalah yang penting dari tugas mereka adalah mengincar bajak laut topi jerami. Tahu akan hal itu pastinya sebagai samurai yang berhutang budi pada kelompok topi jerami, Izo langsung menghentikan mereka semua. Alasannya jelas kalau ia tidak akan membiarkan mereka melakukan hal itu. Jadi bisa dikatakan kalau kemungkinan besar Izo akan bertarung dengan CP0 nantinya. Berlanjut pada gudang ruang bawah tanah, tepatnya pada persediaan senjata, di mana pada panel tersebut memperlihatkan Yamato sedang tergesa-gesa menuju ke sana. Sesampainya di sekitar situ, tampaknya masih belum terlambat, karena Kazenbo masih belum mencapai persediaan senjata itu. Ketika melihat hal itu, Yamato masuk dalam mode hybridnya dan menggunakan jurus barunya yaitu Mohoroba untuk menghentikan makhluk aneh tersebut. Baiknya, akibat serangan dari Yamato, Kazendo akhirnya teralihkan untuk menyerang Yamato saat itu. Itu bisa terlihat darinya yang mengeluarkan tangan dari tubuh anehnya itu. Cerita kembali ke lantai pertunjukan. Di waktu itu, ditunjukkan Big Mom yang sebelumnya masuk dalam mode serius, berhasil membuat Law dan Kid terkapar lemas dengan sekejap saja. Pastinya bajak laut hati yang melihat kaptennya dibuat seperti itu mengemis kepada Big Mom untuk menghentikannya. Lantaran jika Big Mom seperti itu terus, maka kemungkinan besar mereka berdua akan mati di sini juga. Tentunya, Big Mom yang mendengar teriakan tersebut langsung menjawab bahwa pada medan pertempuran tidak ada belas kasihan daripada musuhnya. Saat berkata seperti itu, Big Mom melihat ke atas dan baru mengetahui kalau Kaido belum menyelesaikan pertarungan 1 lawan 1 dengan topi jerami. Akan hal itu pula, dia berniat untuk ke atas agar bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat, agar nantinya pesta berdarah ini bisa terselesaikan. Sesaat sebelum itu, Kid dan Law yang melihat Big Mom menuju ke atas tiba-tiba bisa bergerak dan menggunakan kekuatan awakening mereka lagi. Pertama dimulai dari jurus Chrome Anesthesia dari Law yang bisa menembus tangan dan wajah dari Big Mom. Yang paling menarik dari jurus itu yakni pedang Law menjadi besar dan bisa menembus apapun. Yang kemudian Law melanjutkan dengan tikaman maut Shockwheel. Walaupun terlihat luka itu tidak semematikan jurus yang ia gunakan sebelumnya. Pastinya semua yang ada di sana termasuk Chopper yang tahu hal itu sangat terkejut kenapa pedang dari Law bisa sebesar itu. Tetapi yang pasti berkat jurus itu Big Mom tidak bisa pergi ke atas. Tak kalah dari Law, sekarang giliran dari Kid yang baru bangkit langsung menyerap semua benda berbahan logam atau besi ke arah tubuhnya. Di waktu itu terlihat kalau Kid semakin bersemangat bertarung setelah dibuat seperti itu. Di sini pula entah apa yang terjadi pada Kid, tiba-tiba saja ia mengatakan kalau saat ini Kaido sedang pada ambang batasnya. Lantaran pertarungan yang terjadi di atas sana sudah terjadi sangat lama. Setelah berkata seperti itu, Kid langsung menggunakan kekuatan magnetnya itu untuk membuat banteng raksasa berukuran lebih besar dari Big Mom. Sembari berkata seperti itu, dia melancarkan jurus Pangkornadio atau serudukan banteng maut itu kepada Big Mom, sampai-sampai Big Mom terjatuh ke tanah. Lalu di saat itu Law dan Kid berkata kalau mereka tidak akan membiarkannya pergi ke sana apapun yang terjadi walaupun taruhannya adalah nyawanya. Yang artinya bisa terlihat bahwa Law dan Kid sudah percaya bahwa Luffy bisa mengalahkan Kaido sendirian. Dari kesimpulan di pertarungan ini, barulah terungkap sosok sifat dari Kid. Bahwa mulai dari sini dia mulai berubah. Kenapa demikian? Karena dari awal sampai bertemu dengan Luffy hingga pertarungan ini dia selalu membencinya. Namun entah apa yang terjadi dalam pertarungan ini, tiba-tiba sifatnya berubah sangat drastis. Yakni ia sudah mengakui kekuatan dari Luffy. Kemungkinan sifatnya itu bisa berubah seperti itu ialah karena memang sosok dari Luffy yang memiliki keunikan yakni bisa membuat lawan menjadi teman. Jadi mau sebenci apapun dengan Luffy, pasti akhir-akhirnya juga akan menjadi kawan. Kemudian setelah melihat Kid dan Law yang sudah membulatkan tekadnya itu, satu hal yang pasti. Tidak menutup kemungkinan chapter selanjutnya adalah kekalahan dari Big Mom. Kenapa seperti itu? Lantaran sebelumnya hal ini juga terjadi pada Zoro dan Sanji yang berakibat dengan kekalahan si lawan. Tapi meski begitu, bagaimanakah cara Kid dan Law akan mengalahkan Big Mom di saat itu juga? Kita simak saja pada chapter selanjutnya. Well, mungkin hanya itu saja ketegangan yang terjadi pada chapter ini. Sebenarnya, saat melihat inti dari chapter ini banyak yang kesal, lantaran sesuatu misterius pada chapter sebelumnya masih belum diungkap. Tetapi yang menarik dari chapter ini adalah sudah menandai akhir kekalahan dari Big Mom. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.